Ya, halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Nah, jadi kali ini saya setelah tadi nge-review yang Daikin inverter yang di kamar atas, sekarang ini ya, Daikin standar ini ya. Dia Daikin standar FTC 25 NV14, 1 PK juga ini ya. Dan ini merupakan salah satu AC Daikin paling sejuta umat untuk sekarang ini ya. Karena sebelum yang ini tuh dia ada yang model lama itu yang apa? Daikin yang Thailand juga yang swingnya 2 tuh saya lupa serinya apa itu ya. Pokoknya sebelumnya ini terus ini penerusnya gitu. Dan dia di sini modelnya mirip-mirip kayak Daikin inverter ya. Jadi swingnya dia cuma satu, kalau yang lama dia dua ya. Nah ini dia remote-nya di sini. Ini remote-nya sama kayak modelnya mirip kayak yang inverter, cuma dia tombolnya lebih sedikit. Nah ini fiturnya dia ada powerful ya. Sekarang kita coba nyalakan. Nah sama kayak yang Daikin inverter ya, dia indikatornya kedip-kedip juga kalau dinyalain. Nah tapi dia ada suara relaynya klik gitu, kalau yang inverter gak ada. Memang kalau AC standar sama inverter bedanya itu ya, kalau standar dia ada suara relaynya, kalau inverter gak ada. Nah ini setelannya 22 ya. Ini kayaknya suhunya sama juga dari 18 sampai 32. Nah iya sama. Kita setel 18 aja biar cepet dingin. Nah itu terus di sini fan speednya dia kalau yang Daikin standar itu dia cuma 5 terus auto balik lagi satu ya, nggak ada quietnya. Nah ini paling kencang 5. Terus di sini dia ada swing juga, swingnya sama. Nah itu. Nah sayangnya yang saya agak kurang suka dari Daikin yang model-model baru ya, tadi saya lupa sebutin di yang video Daikin inverter itu, swingnya sekarang cuma satu ya, jadi dia anginnya ya kenceng sebenarnya, cuma fokusnya nggak kayak yang swingnya dua gitu. Kalau yang swingnya dua itu kan bisa lebih fokus gitu. Di media juga saya kurang sukanya itu ya, karena dia swingnya satu akhirnya anginnya kurang fokus. Cuma saya lebih suka Daikin daripada yang media ya. Kalau media itu kurang kerasa meskipun dia swingnya cuma satu. Kalau ini swingnya satu tapi masih kerasa gitu. Ya itu. Terus di sini kita coba powerful. Nah ini kalau di powerful anginnya brutal nih. Apalagi yang 2 PK itu, yang FTC 50 XV14 itu, yang model baru, yang modelnya kayak gini cuma dia swingnya 2 itu ya. Itu anginnya brutal banget itu. Ini kenceng banget anginnya ya. Ini buat kamar ukurannya lumayan kecil ini ya. Ini dingin banget. Nah itu. Terus di sini dia ada timer juga, timernya sama kayak yang inverter ya, cuma sampai 12. Ini juga sama, bisa dibarengin begini ya. Nah itu. Terus di sini dia modenya ada dry sama fan. Sayangnya kalau Daikin itu saya kurang sukanya juga dia nggak ada mode auto ya. Cuma mode auto itu dia nggak terlalu kepake sih, lebih kepake mode fan. Nah jadi meskipun dia nggak ada mode auto, dia ada mode fan ya, nggak kayak Panasonic gitu. Kalau Panasonic kan dia cuma ada mode auto, mode fannya nggak ada gitu. Nah terus saya sukanya kalau di Daikin itu dia kalau di mode powerful dia bisa di mode apa aja ya, misalnya di dry, di fan juga bisa. Jadi nggak kayak Gree. Kalau Gree itu kan dia di turbo itu cuma bisa di cool sama di heat. Jadi cuma bisa di cool aja ya kalau di Indonesia. Nah dan ini dia kalau di mode fan dia swingnya langsung ke bawah gitu. Jadi dia di mode fan aja dia kipasnya bisa paling kenceng gitu. Kalau Gree kan dia speednya paling kenceng tapi tetap gak sekencang yang turbo gitu ya. Oh iya, sama kalau yang Daikin standar kayak gini itu kalau nggak salah serinya itu namanya SMS ya, Super Mini Split. Dan dia cara beda ini ada kayak listnya Smile gitu ya, tapi dia kayaknya beda ini kalau sama yang Daikin Smile itu ya. Kalau yang Daikin Smile itu kayaknya yang inverter itu, saya lupa juga itu ya. Cuma dia kayaknya kalau Daikin Smile itu model lama ya, kalau ini dia udah model baru ini. Dan AC Daikin ini dia ada sebuah fun fact-nya ya. Jadi kalau kata orang-orang tuh dia hoki-hokian. Kalau hoki ya AC-nya mau dingin, kalau nggak hoki ya AC-nya nggak mau dingin. Tapi ya cuma lucu duluan aja sih itu. Cuma kebetulan yang ini beruntung ini dingin AC-nya. Bahkan dingin banget ini. Dan dia itu kalau dingin tuh bisa dingin banget. Kalau nggak dingin bisa nggak dingin banget ya.
Kayak di kota saya itu yang di toko baju itu ada juga Daikin kayak gini itu dia sama sekali gak dingin. Mungkin karena perawatannya kurang juga itu. Karena banyak yang rusak juga di sana Daikin kayak gini. Oke itu. Jadi kalau AC Daikin itu sebenarnya bukan salah hoki-hokian ya. Yang penting dia masangnya bener terus dirawat juga. Semua AC emang kalau gak dirawat ya namanya AC pasti kalau gak dirawat ya rusak gitu. Ada juga di tempat tante saya tuh yang Daikin kayak gini tuh dia kompresornya ngancing ya karena nggak dirawat. Oke itu makanya semua AC harus dirawat. Nah itu ya. Terus apa lagi? Mungkin saya cuma bisa cerita aja sih kalau di Daikin ini ya, karena fiturnya cuma powerful aja. Nah terus ini ya, saya sukanya di Daikin standar ini dia meskipun apa nggak ada LED suhunya dia bisa dilihat juga kode errornya. Nah itu nggak kayak Panasonic ya. Kalau Panasonic yang nggak inverter kan dia nggak bisa kayak gini. Dia cuma kedip-kedip timer gitu ya kalau di Panasonic. Ini kita balikin lagi nih. Nah itu. Jadi dia bisa lihat errornya juga kalau di Daikin standar. Oke. Oke mungkin cukup itu aja ya review saya soal ini karena fiturnya cuma powerful juga. Atau mungkin ada tombol rahasianya atau apa gitu mungkin ya. Coba kita baca. Nggak ada ya. Ya mungkin ada tapi nggak tahu juga saya. Ya mungkin cukup itu aja ya video review saya soal Daikin standar FTC 25 NV14 ini ya. Dan saya juga mohon maaf gak bisa nunjukin ordernya juga karena bisa dilihat BPA-nya naik dan saya nggak tahu itu kemana arahnya. Oke mungkin cukup itu aja video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Oke terima kasih.